Tipe Fire adalah salah satu yang paling populer di game-game Pokemon utama, dan Scarlet and Violet telah menambahkan lebih banyak pilihan. Dan seperti yang mungkin sudah diduga, tipe ini adalah pilihan bagi beberapa Pokemon paling tangguh dalam dunia Pokemon. Mereka bisa sangat serbaguna dalam hal kekuatan mereka, terutama jika memiliki dua tipe untuk melengkapi dan menutupi kelemahan pure tipe apinya. Pure tipe api cenderung condong ke statistik spesial dengan pertahanan rendah atau cuma rata-rata gitu, sehingga tipe ganda cenderung mengeluarkan potensi terbaik untuk diri mereka, hingga menghasilkan Pokemon yang kuat dalam pertempuran. Dan berikut beberapa Pokemon tipe Fire non-legendary terkuat, berdasarkan pilihanku saat ini. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Ninetales. Ninetales lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Meskipun Ninetales tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat, ia lebih unggul dalam hal pertahanan alias defense, terutama special defense-nya yang jauh lebih baik untuk ukuran Pokemon tipe Fire. Hal ini membuat Ninetales jauh lebih tangguh dalam situasi tertentu. Keuntungan tambahan lainnya adalah Ninetales dapat langsung mempelajari berbagai support yang mendukung dalam moveset-nya. Ninetales juga dapat mempelajari serangan-serangan kuat seperti Flamethrower dan juga Fire Blast. Meskipun statistik spesial attack-nya kurang, tapi ini tetap membantu memecahkan pertempuran. Houndoom. Salah satu Pokemon terpopuler dari Johto tentu saja adalah Houndoom. Pokemon ini adalah petarung yang handal berkat kombinasi tipenya. Anjing neraka ini bertipe Fire Dark yang saling melengkapi dalam tipe tersebut. Pokemon ini punya special attack sebanyak 110 dan didukung dengan speed 95 yang memaksimalkan kekuatan spesialnya tersebut. Meskipun perlu berhati-hati dengan kelemahan tipenya, tetap saja ia punya 6 resisten dan 1 kekebalan. Dengan jurus seperti Nasty Plot untuk memperkuat kekuatannya lebih jauh, Houndoom dapat memanfaatkan sepenuhnya serangan Fire dan juga Dark-nya dengan baik, serta beberapa jurus pertahanan yang kuat pastinya. Buruknya ya defense Pokemon ini rendah. Magmortar. Jika Magmortar bisa menyerang sebelum melawannya, ia bisa sangat unggul dalam serangan fisik dan spesial, terutama spesial attack-nya. Masalah utamanya terletak pada speed dan defense Magmortar yang kurang maksimal sebagai tahap akhir, yang tentu saja menghambatnya. Namun ia punya special defense dan special attack yang cukup baik untuk memungkinkannya menahan kerusakan besar dari serangan spesial. Tetapi jika terkena serangan fisik, ia bisa tumbang dengan mudah meski kelihatan besar gini. Sebagai Pokemon pure tipe Fire, ia tidak terlalu rentan terhadap tipe apapun ya, tetapi kurangnya pertahanan fisiknya menjadi beban juga. Namun, jika berhadapan dengan musuh yang lebih lambat, ia masih oke dan bahkan cukup kuat apalagi dengan ability Flame Body-nya. Typhlosion. Dengan statistik yang lebih seimbang, Typhlosion adalah starter tipe api yang berevolusi sepenuhnya dengan lebih baik karena hal tersebut, alias karena keseimbangan statistiknya tadi. Semua statistiknya di atas 70 yang memungkinkannya untuk bergerak lebih dulu dalam presentasi yang seimbang. Meskipun defense sama special defense-nya itu tidak luar biasa, Pokemon ini tetap bisa bertahan dengan sangat baik. Dari segi kemampuan ofensif, Typhlosion jauh lebih nyaman di sisi spesialnya ya. Tetapi ia juga dapat menggunakan statistik serangannya yang memadai secara efektif karena ia seimbang tadi gitu. Selain itu, ia dapat mengakses banyak gerakan fisik dan spesial yang kuat. Bentuk Hisuian-nya juga nggak kalah hebat, dengan perpaduan tipe yang makin menyusahkan lawan. Cerulege. Banyak orang yang menyukai Pokemon ini, termasuk saat berada di pertarungan kompetitif. Cerulege memiliki kombinasi tipe Fire Ghost yang memang kombinasi yang bagus, dan kombonya ini bisa didukung oleh jurus-jurus yang kuat kayak misalnya Shadow Claw yang mematikan. Cerulege adalah kebalikan dari Armarouge, karena attack-nya jauh melampaui special attack-nya. Memang, tipe Ghost tidak memiliki banyak jurus fisik sebenarnya, tetapi sekali lagi, Shadow Claw adalah pemenangnya di Cerulege ini. Tinggal menambahkan move pendukung untuk meningkatkan attack-nya agar makin mengerikan. Infernape. Sebagai Pokemon starter, Infernape bisa dibilang salah satu Pokemon yang paling populer digunakan dalam game wilayah Sinnoh. Alasannya ya jelas, karena spesies Kera ini mungkin yang paling efektif di antara Pokemon starter lainnya di generasi tersebut, dan salah satu dari sedikit Pokemon tipe Fire yang tersedia di Diamond and Pearl.
Penyebaran statistik Infernape menjadikannya penyerang campuran yang sangat baik, dengan statistik 104 yang kuat untuk attack dan special attack-nya. Kombinasikan itu dengan beragam moveset, ya otomatis combo super dengan kombinasi tipe firefighting-nya bakalan mematikan banget. Jadinya Pokemon ini mau pakai move fisik maupun spesial tetap dijabanin deh. Skeledirge terkesan lemah dalam segi attack dan lambat dalam segi statistik speednya, tetapi ia memiliki HP, defense, dan special attack yang bahkan tinggi yaitu 110, yang tentu saja dapat dihubungkan dengan signature move-nya yaitu Torch Song untuk menghasilkan kerusakan yang lumayan besar yaitu sebesar 80, sambil membangun statistik special attack-nya yang bakalan makin menyakitkan dan meningkat. Selain itu, Skeledirge juga merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe Fire Ghost yang sudah dipuji banyak orang, ya kan? Cinderace sendiri berada dalam kondisi terbaiknya ketika memiliki hidden ability yaitu Libero, yang mengubah tipenya berdasarkan tipe jurus yang akan digunakannya. Namun karena ini mengubah tipenya, ya Libero Cinderace sebaiknya tidak dimasukkan dalam banyak pertempuran juga ya. Ability Blast yaitu ability Cinderace yang lain tidak begitu efektif sebenarnya, tetapi tetap berguna juga karena Blast meningkatkan kekuatan jurus api Cinderace ketika HP-nya berada pada kondisi rendah. Selain itu, Pokemon ini memiliki statistik kecepatan dan attack yang sangat baik. Minusnya di defense doang, tetapi seringkali dapat mengalahkan lawan dalam satu serangan karena ya kuat tadi gitu. Arcanine mendapat kehormatan sebagai salah satu Pokemon bertipe Fire terkuat dari wilayah Kanto, sekaligus pure bertipe api yang sangat luar biasa. Attack dan special attack-nya sangat tinggi, yang memungkinkannya menggunakan kedua kategori tersebut dengan sangat baik dan memberinya fleksibilitas dalam menyerang juga. Statistik kecepatannya juga bagus, dan meskipun mungkin ada kondisi di mana ia tidak dapat mengungguli lawannya, statistik pertahanan dan HP-nya masih cukup tebal untuk bertahan. Sebagai opsi tambahan, Arcanine dapat menggunakan jurus Extreme Speed yang bergerak lebih dulu dan menghasilkan damage yang besar. Dipadukan dengan statistik attack Pokemon yang tinggi ini, jurus ini sangat kuat banget pastinya. Blaziken. Dari semua Pokemon starter di franchise ini, Blaziken bisa dibilang yang terkuat di antara Pokemon starter tipe Fire terkuat kalau soal pemakaian ya. Spesies asli dengan dua tipe kuat yaitu Fire Fighting. Blaziken juga memiliki statistik luar biasa yang memungkinkannya menjadi penyerang campuran yang sangat ampuh. Statistik ofensifnya jauh berbeda dari Infernape tadi ya, tetapi Blaziken secara individual lebih kuat daripada Infernape dengan 120 untuk attack dan 110 untuk special attack-nya. Mega Blaziken secara praktis langsung sangat kuat pada masanya karena statistiknya ditingkatkan bersamaan dengan kemampuan speed boost-nya yang aktif secara pasif di setiap giliran. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Fire terkuat non-legendary sesuai pengamatan saat ini. Semua bisa berubah seiring generasi baru muncul dan perubahan tertentu yang terjadi di masa nanti. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!